Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita bab keempat dari kitab Sifatil Munafiqin. Hadisnya nomor hadis 1780, yaitu babu su'alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 'anir ruh. Bab tentang pertanyaan terhadap Rasul tentang ar-ruh. Wa qauluhu ta'ala, dan tentang firman Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh. Nah, hadis Abdullah bin Mas'udin. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia katakan, baina ana amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kharibil Madinah, di salah satu ladang yang ada di Madinah. Wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ah. Nabi bertekan dengan asib, pelepah korma yang ada padanya. Famarra binafarin minal yahud. Lalu Nabi melewati beberapa orang Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'din. Lalu salah satu dari mereka katakan kepada yang lain, saluhu 'anir ruh. Tanya saja dia, yakni tanya ke Muhammad tentang ruh. Wa qala ba'duhum, yang lain lagi katakan, la tas'aluh, jangan kamu bertanya kepadanya. La yaji'u fihi bi syai'in takrahuna. La yaji'u fi bi syai'in takrahuna. Faqala ba'duhum. Lalu yang sebagian lagi katakan, lanas alanah, enggak, saya mau bertanya kepadanya. Faqama rajulun minhum. Lalu salah seorang di antara mereka bertanya, berdiri. Faqal, lalu dia katakan, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, marruh, apa itu ruh? Fa sakata, lalu Rasulullah diam. Fakulna, lalu kami katakan, fakultu, lalu aku katakan, innahu yuha ilaih, sesungguhnya sedang diwahyukan kepadanya. Fakumtu, aku pun berdiri. Yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang Yahudi, marruh, apakah ruh? Tato Rasul mendapat wahyu. Nah, Ibnu Mas'ud itu sudah tahu bagaimana sikap Rasul ketika mendapat wahyu. Nah, ini sedang diturunkan wahyu kepadanya. Kemudian falam manjala anhu, ketika Nabi sudah siuman, Nabi katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan hai Muhammad, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Baik, jadi inilah sababun nuzul dari turunnya ayat yang ada dalam surah Al-Isra ayat 85. Jadi orang Yahudi tanya, apa itu roh? Turun wahyu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakan ruh adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, karena itu orang nggak bisa mendefinisikan apa itu roh. Ada yang katakan roh itu begini begitu, ada juga yang katakan yang lain. Jadi tidak ada kata sepakat tentang apa itu roh. Ya, kayak contohnya jiwa sajalah, psikhe.
ahli-ahli jiwa sekalipun nggak bisa mendefinisikan apa itu jiwa. Lalu yang mereka pelajari sebetulnya gejala yang tampak dari jiwa, yaitu tingkah laku. Nah, yang banyak dipelajari oleh para psikolog. Nah, kemudian jadi ada yang katakan psikologi itu adalah behavior, psikis jiwa itu adalah tingkah laku, karena yang orang bisa pelajari tingkah laku. Tingkah laku itu menunjukkan kejiwaan seseorang, tapi apa itu jiwa orang tidak bisa mendefinisikan. Ya, maha benar Allah yang katakan qulir ruhu min amri rabbi, katakan roh itu dari urusan Tuhanku. Lalu apa manusia tidak tahu sama sekali tentang roh? Tahu, tapi sedikit. Siapa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, misalnya tentang roh. Bagaimana orang kalau mau mati, ya, itu diisyaratkan itu. Roh itu kelihatannya kalau kita lihat ayat-ayat Quran dari bawah, terus hilang ke atas. Maka di Quran Allah katakan kalla idza balaghatit taraqi. Sekali-kali tidak ingat ketika roh sudah sampai di tenggorokan. Ini contohnya satu ayat. Di satu hadis Nabi katakan ketika Nabi ditanya tentang bagaimana sodakoh yang terbaik, karena Nabi yang ditanyakan kepada Rasul sodakoh yang terbaik, ayus sodakoh afdol, sodakoh bagaimana yang paling baik. Antas sodakoh wa antas sahih. Engkau sodakoh ketika engkau masih sehat, syahih. Kalau sahih sehat, kalau syahih itu masih tamak harta. Kapan orang tamak harta? Ketika masih muda, masih sehat. Nah, kemudian wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Dan jangan kamu tunda hingga roh sampai di tenggorokan. Berarti kan ke atas ya. Nah, kemudian fataqul, baru engkau katakan li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin kada, ya buat si fulan segini ketika mau mati. Apa itu bukan kebaikan? Sedekah ketika mau mati kebaikan. Wasiat ketika mau mati bahkan diperintahkan kan di Al-Qur'an, wasiyatul lil walidaini wal aqrabin haqqan alal dan seterusnya. Jadi diperintahkan kita, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan, ditetapkan apabila kematian datang kepada salah seorang dari kamu, kalau dia meninggalkan khairan, kebaikan, al wasiyatul lil walidaini wal aqrabin. Baik, kemudian contohnya lagi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat Abu Salamah ketika beliau meninggal. Rasul datang, dibuka oleh Rasul, tutup mukanya, matanya mendelik. Nah, kemudian dipejamkan matanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan didoakan oleh Rasul. Lalu Nabi katakan, innar ruha idza qubida ittaba'ahul basar. Roh itu kalau diangkat, diambil, diikuti oleh penglihatan mata. Jadi berarti kan ke sini. Nah, itu diantara ilmu tentang roh yang Allah dan Rasul beritahukan kepada kita. Innar ruha idza qubida ittaba'ahul basar. Nah, jadi artinya kalau ada orang meninggal dalam keadaan melek, itu bukan pertanda begini begitu, biasa saja. Kalau orang diangkat rohnya, diikuti oleh pandangan mata. Nah, lalu dipejamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru didoakan, Allahumma gfir li Abi Salmah. Ya Allah, ampunilah Abu Salmah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wafsah lahu fi qabri, lapangkan untuknya kuburnya.
wa nawwir lahu fi, cahayailah dia dalam kuburnya, wa khlufhu fi aqbih, dan gantikan untuknya sepeninggalnya. Nah, didoakan betul. Oh, ada yang jeritan keluarganya. Menjerit maksudnya meratap. Kebiasaan di zaman jahiliyah itu kan meratap. Lalu Nabi katakan la taqulu illa khairan. Kamu jangan berkata kecuali yang baik. Fa innal malaikah yu'minun ala ma taqulun. Karena para malaikat itu aminkan apa yang kamu katakan. Nah, ini contoh ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan tentang roh. Nah, jadi ya sepandai-pandai kita tentang roh itu tidak banyak yang kita ketahui. Karena itu Allah katakan qulir ruhu min amri rabbi, katakan roh adalah dari urusan Tuhanku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi tahu kecuali sedikit, illa qalila. Kamu baik. Kemudian hadis berikutnya 1781. Haditsu Khabbabin. Hadis Khabbab, yakni Khabbab ibnul Arad. Qal, dia katakan, kuntu qainan fil jahiliyah. Saya itu pandai besi di zaman jahiliyah. Dia tukang bikin senjata, bikin pedang gitu. Nah, di zaman jahiliyah. Wa kana li 'alal As ibni Wa'il dainun. Sedangkan Al-As bin Wa'il punya hutang terhadap saya, hutang di zaman jahiliyah. Fa ataituhu ataqabah. Lalu saya datang untuk menagih hutang itu. Qal, dia katakan la u'atik. Aku tidak berikan kepada engkau hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga engkau kufur terhadap Muhammad. Fakultu, lalu aku katakan la akfuru hatta yumitakallah. Aku tidak akan kufur hingga Allah mematikan engkau. Tsumma tub'ats, kemudian engkau dibangkitkan lagi. Qal, dia katakan da'ani hatta amut. Ya sudah, biarkan saya sampai mati. Wa ub'atsa, saya dibangkitkan. Fa sa'uta malan wa waladan, nanti aku akan dianugerahi harta dan anak-anak. Fa aqdiyak, baru nanti aku akan bayar untukmu. Fa nazalat, lalu turunlah firman Allah, yakni yang ada di surah Maryam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afara'aital ladzi kafara biayatina. Tidakkah kau lihat orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, yakni tadi sabab nuzulnya tentang Al-As, tentang Al-As bin Wa'il. Afara'aital ladzi kafara biayatina wa qal, tahukah engkau orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami dan dia katakan la utayanna mala wa walada, sungguh aku akan dikasih harta dan anak. At-tala al-ghaiba, apakah dia melihat atau tahu perkara gaib? Amit takhadha 'indar rahmani ahda, ataukah dia telah membuat perjanjian dengan Ar-Rahman, dengan Allah? Lanjutannya, kalla sanaktubu ma yaqul, sekali-kali tidak, kami akan catat apa yang dia katakan itu. Wa namuddu lahu minal adzabi madda, dan akan kami panjangkan azab untuknya. Kemudian wa naridhu ma yaqul, kami akan warisi apa yang dia katakan itu, yakni hartanya, anaknya kan kembali kepada Allah. Wa yatina farda, dan dia akan datang kepada kami dalam keadaan sendiri. Baik. Siapa Khabbab bin Arad dan juga Al-As bin Wa'il? Khabbab bin Arad itu sahabat Rasul, termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Nah, yang pertama masuk Islam, kalau yang dari kalangan orang-orang yang status sosialnya dipandang rendah waktu itu, diantaranya Khabbab bin Arad. Kalau Rasulullah itu dilindungi oleh Abu Talib waktu di Mekah, jadi orang nggak berani macam-macam ke Rasul. Kemudian yang lain-lain kayak Abu Bakar. Abu Bakar kaumnya kaum yang dipandang terhormat, orang juga nggak berani macam-macam terhadap Abu Bakar. Nah, sekarang orang-orang kayak Bilal, kan budak, Ammar bin Yasir dan keluarganya.
Nah, dan salah satunya diantaranya Khabbab bin Arad. Ini harus menghadapi orang-orang Quraisy dan mereka menerima siksaan, penindasan yang luar biasa. Kayak Bilal, kita sudah sering dengar kisah tentang Bilal, tentang Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad itu pernah oleh Umar itu, coba Khabbab buka bajumu, karena Umar pengen melihat punggungnya. Kata Umar, wallah belum pernah saya lihat punggung seperti ini. Lalu ceritakan, wahai Khabbab, diceritakan dulu dia dijemur di terik matahari, dipakaikan baju besi yang panas kepadanya. Ya, ini semuanya, Pak. Dan dinyalakan api, dia ditelentangkan, ditibanin ke api tadi, hingga yang memadamkan api itu adalah punggung Khabbab bin Arad. Ini berat apa yang dialami oleh para sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, ini luar biasa, apalagi yang status sosialnya dipandang rendah, Bilal dan juga yang lain-lain. Karena itu kita harus satu, bersyukur kita menjalankan Islam tidak seperti para sahabat tadi, bebas-bebas saja kita menjalankan syariah Islam. Nah, kenapa kita tidak jalankan? Kayak di negara kita mau sholat sampai larut malam juga nggak ada larangan, mau puasa juga begitu. Lalu hukum yang berkenaan dengan keluarga tinggal pilih kita, mau hukum yang berdasarkan syariah Islam, contohnya hukum waris, atau yang berdasarkan yang lain, kan bebas-bebas saja. Tapi kenapa kita pilih yang lain kalau kita seorang muslim? Seorang muslim, seorang mukmin pasti pilih hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh, memang diperbolehkan soal hukum waris dan juga yang lain-lain. Baik, jadi ini Khabbab. Dia mengikuti semua peperangan yang dilakukan oleh Rasul, luar biasa. Dan akhirnya dia terluka di perutnya, ini banyak luka di perutnya ketika di zaman Ali bin Abi Thalib di Kufah. Dia katakan, saking sakitnya dia menahan sakitnya, kalau saja Rasulullah tidak melarang kami untuk minta mati, saya akan minta mati. Tapi karena Rasul larang, ya sudah. Lalu dia meninggal di Kufah. Jadi sahabat, menurut satu riwayat, sahabat yang pertama kali dikuburkan di Kufah ya Khabbab bin Arad. Jadi seumur hidup dia mengalami seperti itu. Kalau yang lain-lain kan ada yang jadi amir, jadi ini, enaklah itu. Tapi Khabbab bin Arad sampai akhir hayatnya seperti itu. Maka ketika dia meninggal, Ali bin Abi Thalib katakan, rahimallahu Khabbaban, semoga Allah merahmati Khabbab, aslama raghiban, dia masuk Islam karena senang dengan Islam. Sampai apapun yang dia peroleh dari orang-orang musyrik, dia jalani dengan sabar. Wa hajara ta'ian, dia pun berhijrah karena taat. Wa asya mujahidan, kata Ali, dia hidup dalam keadaan sebagai mujahid. Wabtuliya fi jismihi ahwalan, dia diuji oleh Allah tentang badannya tadi. Wala yudhi'illah wala yudhi Allahu ajrah, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjarannya. Ini Khabbab bin Arad. Nah, lawannya tadi adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini termasuk orang-orang Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Hingga ada beberapa ayat turun sababun nuzulnya karena dia. Nah, salah satunya yang tadi kita kaji, yaitu yang ada dalam surah Maryam tadi. Sababnya karena Wa'il, Al-As bin Wa'il tadi. Jadi Khabbab, Al-As punya hutang ke Khabbab dulu di zaman jahiliyah karena dia tukang bikin senjata. Nah, kemudian ditagih di zaman Islam. Ditagih, jawabannya la u'tik, aku tidak akan berikan kepada engkau hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga engkau kufur terhadap Muhammad.
kuat dia, nggak bakal dia kufur kepada Rasul SAW. Kemudian ada juga sih yang digitukan oleh sahabatnya, dia nggak kuat, musyrik lagi, keluar lagi. Dia sudah beriman kepada Rasul, dihina sama sahabatnya. Dia katakan wajhi wa wajhuka haram, wajahku dan wajahmu haram, haram saya bertemu denganmu. Hatta tabsuqa ala wajhi Muhammadin, hingga kau ludahi wajah Muhammad. Padahal sudah masuk Islam. Ini karena pertemanan, friendship yang salah tadi. Jadi musahabah punya sahabat yang kayak begitu, dan dia merasa malu digitukan. Akhirnya dijalankan perintah sahabatnya tadi, diludahi wajah Rasulullah SAW. Nah ini yang Allah ceritakan bahwa nanti akan menyesal. Kenapa saya tidak bersahabat dengan Muhammad dan seterusnya itu. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, kenapa dulu saya menjadikan si fulan tadi sebagai khalil, sebagai sahabat dekat gitu. Laqad adallani ani dzikri dan seterusnya. Jadi baru menyesal nanti di yaumul qiyamah. Jadi orang murtad itu banyak sebab. Ada murtad karena harta, ada murtad karena pertemanan, ada juga murtad karena yang lain-lain. Jadi banyak sebab. Nah, si Khabbab bin Arad dia kuat. Al-As katakan begitu, dia katakan la akfuru hatta yumitakallah thumma tub'ats. Enggak, saya enggak akan kufur hingga Allah matikan kau lalu dibangkitkan lagi. Kalau dia katakan da'ni hatta amut, udah biarin aja saya mati, tunggu saja saya mati. Wa ub'ats, lalu aku dibangkitkan, fasauta malau wa walada fa'aqdik. Nanti aku akan dikasih harta dan anak-anak. Jadi kalau dulu orang punya anak banyak itu kan satu kebanggaan. Maka di Quran banyak disebut al-mal wal banun dan seterusnya lah. Jadi anak dan harta. Rasul katakan hari ini orang yang punya anak banyak dikasih apresiasi, dihargai. Nanti di akhir zaman yang punya anak sedikit lah yang dikasih penghargaan. Kayaknya kita hidup di zaman itu. Karena kalau anak dua itu kan dikasih penghargaan. Kalau banyak enggak. Di zaman Nabi kebanggaan tuh kalau punya anak banyak. Apalagi lebih dulu lagi di zaman Nabi Sulaiman, nah lebih lagi. Nabi Sulaiman itu pernah menggauli 100 istri hamil semua. Nih Nabi Sulaiman. Gimana caranya? Udah jangan dibayangin, namanya juga Nabi ya. Berarti Allah kasih kekuatan yang luar biasa. Bukan satu kehinaan. Para Nabi itu secara fisik dikasih kelebihan, termasuk Rasulullah SAW. Tapi soal menahan nafsu yang paling kuat ya para Nabi. Itu masuk Rasul. Rasul kata Aisyah, walakinnahu kana amlakakum li irbih. Tapi Nabi orang yang paling dapat menguasai nafsunya di antara kamu. Nah, jadi Nabi Sulaiman pernah gauli 100 sisi hamil semua. Jadi kebanggaan kalau hamil. Kemudian jadi tentara, pasukan berkuda. Jadi rupanya pasukannya itu banyak dari anak-anaknya sendiri. Nah itu satu kebanggaan. Nah kemudian dia gauli lagi istrinya. Malam ini aku akan menggauli 100 istri. Dan akan melahirkan 100 penunggang kuda. Yakni tentara-tentara. Diingatkan kul insya Allah. Katakan insya Allah. Dia lupa, nggak ngomong begitu. Nggak insya Allah. Akhirnya tidak ada satupun yang hamil. Dan hanya satu yang hamil itu pun melahirkan nisfur rajul, separuh lelaki, jadi nggak normal gitu. Nah ini tentang Nabi Sulaiman. Nabi Daud juga istrinya banyak. Jadi Rasul SAW juga juga begitu. Nah sekarang Allah si Al-As bin Wa'il katakan nanti saya akan dikasih harta, tenang aja saya bakal kasih harta oleh Allah. Jadi banyak juga orang-orang musyrik yang seperti itu. Kemudian fa'aqbik, lalu aku akan bayar kepada engkau. Turunlah ayat tadi. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Apakah engkau tahu orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami dan dia katakan aku akan dikasih harta dan anak. At-tala al-ghaib. Emangnya dia tahu perkara gaib? Amittakhadha 'indar rahmani ahda, atau dia sudah teken kontrak, sudah membuat perjanjian dengan Ar-Rahman.
Kalla, sekali-kali tidak, sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu minal azabi madda wa narithu ma yaqulu wa yatina farda. Jadi ini salah satu ayat yang turun yang sebabnya adalah tentang Al-As bin Wa'il. Jadi Al-As bin Wa'il itu yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian bab kelima. Babun fi qoulihi ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah mungkin Allah menyiksa mereka sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Kemudian wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka ketika mereka karena mereka istighfar kepada Allah, sedangkan mereka istighfar mohon ampun kepada Allah. Nah, hadisnya haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Abu Jahlin, Abu Jahal katakan. Abu Jahal itu panggilannya Abul Hakam karena anaknya Al Hakam. Nah, karena dia bodoh, bukan bodoh nggak punya ilmu. Apa ini kalau bahasa kita ya, songong gitu ya, songong. Udah, ya jadi makanya disebut Abu Jahal tuh. Ya songong ya. Padahal dia tahu tuh bahwa Rasulullah itu benar, yang dibawa oleh Rasul itu benar. Jadi kenapa ya Abu Jahal nggak masuk Islam, Umar masuk Islam? Ya itu hak Allah. Nah, jadi petunjuk dalam arti taufik itu adalah hak Allah. Tetapi kalau kita mau pelajari sebenarnya ada perbedaan karakter antara Abu Jahal dan Umar. Umar keras. Kerasnya Umar itu sportif. Kenapa dulu dia memusuhi Rasul? Dia belum tahu. Begitu mendengar adiknya membaca 5 ayat pertama dari surah Toha, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Langsung menemui Rasul. Rasul kaget semua, masih di rumah Al-Arqam. Ternyata dia mau menyatakan masuk Islam. Ini Umar. Abu Jahal, apa dia tidak tahu tentang Islam? Tahu. Bahkan Rasul kalau baca Quran itu kan malam, sambil sholat malam waktu di Mekah. Didengarkan ini loh ya, Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas bin Syarik, didengerin sampai pagi, sampai subuh. Orang kalau nggak tertarik, nggak maulah dengerin sampai subuh. Orang Betawi dengerin wayang Jawa. Senang apa nggak, Ji? Dibanting radionya kali, Ji ya? Apaan ini? Nggak senang. Tapi orang Jawa coba dengerin wayang sampai pagi. Ada temen orang Betawi lah, Bang. Sat, apa Bang? Itu sinden Jawa itu ngapain? Padahal orang Jawa dengerin tuh menikmati sambil dibilang kok karena nggak tahu dan tidak tertarik. Nah, sekarang Abu Jahal tuh. 3 orang ini mendengarkan bacaan Rasul sampai subuh. Pulang di jalan papasan. Nah loh, dari mana loh? Bahaya nih kalau ketahuan pemuda Quraisy, karena tokoh-tokohnya mendengarkan Al-Quran. Deh, janji besok jangan ada yang ulang lagi. Ternyata besok begitu lagi, sampai subuh lagi, bubar ketemu lagi. Nah loh, masih datang lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru Al-Akhnas bin Syarik menemui Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, apa yang kau dengar dari Muhammad? Ya, ada yang saya paham, ada juga yang tidak. Masih jujur lah. Maka akhirnya sekalipun dia termasuk at-tulaqa, akhirnya kan masuk Islam juga. Kemudian Abu Jahal nih, wahai Abul Hakam, apa yang kau dengar? Enggak, saya enggak dengar apa-apa. Tuh kan bohong. Nah, ini karakter Abu Jahal. Menjelang perang Badar, karena perang Badar itu yang mengobarkan kan Abu Jahal, didatangi lagi oleh Al-Akhnas bin Syarik. Wahai Abul Hakam, yang sesungguhnya engkau percaya tidak dengan apa yang dibawa oleh Muhammad? Wallah, saya percaya. Kenapa tidak percaya? Yang memberikan nama Al-Amin, orang yang terpercaya, itu kami. Kenapa nggak mau masuk Islam? Rupanya ada faktor lain yang menutupi itu. Dia katakan keluarga Muhammad sodakoh, keluarga kami sodakoh, keluarga Muhammad lakukan siqayatul hajj, keluarga kami juga
lakukannya di persaingan antara kedua keluarga besar. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan fina nabiyyun unzila alaihi wahyun. Di tengah-tengah kami dong ada seorang nabi yang diturunkan wahyu kepadanya, masa saya mau tunduk kepada keluarga itu? Enggak mungkin. Karena itu dia katakan wallah saya tidak akan masuk Islam abadan selamanya. Nah itu Abu Jahal. Ya makanya dikasih julukan Abu Jahlin. Nah, ini ayat yang turun berkenaan dengan Abu Jahal. Dia berdoa, qala Abu Jahlin, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik. Ya Allah, jika ini memang benar dari sisimu, yakni yang dibawa Muhammad itu benar, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami siksa yang pedih. Kan bego Abu Jahal. Kalau dia orangnya benar, nggak begitu dong. Ya Allah, kalau memang yang kau turunkan kepada Muhammad itu benar, beri kami petunjuk supaya kami mengikuti yang dibawa oleh Muhammad. Ini malah kagak. Dia katakan, ya Allah, kalau memang itu benar, turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Turunlah ayat ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nggak mungkin Allah akan menyiksa mereka ketika engkau ada di tengah-tengah mereka, sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah menyiksa mereka wahum yastaghfirun, sedangkan mereka istighfar, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Kenapa Allah tidak menyiksa mereka, yakni yang kayak Abu Jahal dan lain-lain, wahum yasudduna 'anil masjidil haram, sedangkan mereka menghalangi manusia dari al masjidil haram. Baik, saya kira hadisnya sampai hadis ini, hadis 1782. Nah, insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang bahasan kita tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan. Tafadhol, silahkan. Silakan Pak Haji. Tentang roh. Ya, ya. Nah, kita ini kan sekarang ini hidup karena ada jasad dengan roh. Betul, betul. Ketika jasad kita berpisah dengan roh, Ya. maka itulah yang dikatakan Mati. Tidak ada lagi, itulah yang jasad meninggal. Ya, betul, betul. Nah, setelah dikuburkan nanti, Ya. ada kehidupan di alam kubur. Ya. Ya, baik. Apakah hanya disiksa atau mendapatkan balasan-balasan yang baik di kubur, dalam alam kubur? Apakah itu rohnya atau jasadnya? Baik, Nah, kita tahu nanti kan dipersatukan roh nanti pada hari kebangkitan. Ya. Gimana itu, Pak? Baik, jadi kalau kita lihat beberapa hadis, contohnya hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan bahwa orang kalau mau mati, yang datang duluan malaikat penjemput nyawa. Lalu dia duduk madal basor, sejauh mata memandang. Jadi dari jarak yang jauh. Baru datanglah malakul maut. Nah, malakul maut kalau yang dicabut roh orang yang solih, orang yang takwa, maka dicabut dengan lemah lembut, lalu dibawa ke atas, kemudian dengan aroma yang sangat wangi, gitu. Kata Rasul, seperti yang pernah kamu cium wewangian yang paling wangi di muka bumi ini. Kemudian ditanya oleh malaikat itu di langit yang pertama, siapa? Fulan bin Fulan, itu dengan namanya yang terbaik. Terus sampai langit ketujuh, di hadis itu dijelaskan, lalu Allah suruh dha' fi illiyin, letakkan di illiyin. Illiyin itu kalau secara bahasa tempat yang tinggi. Apanya yang diletakkan? Enggak dijelaskan. Ada yang katakan catatannya atau rohnya. Jadi fi illiyin. Nah, kemudian yang kalau sebaliknya yang mendustakan ayat Allah tadi. Nah, yang pertama datang malaikat dari
neraka yang membawa penjemputnya membawa serbet lah. Kalau yang pertama tadi permadani, dan dia duduk madal basor, lalu datanglah malakul maut dan dipukul, lalu dibawa naik ke atas dengan aroma yang sangat busuk gitu. Kemudian ditanya oleh malaikat, siapa? Fulan bin Fulan. Nggak bisa naik ke atas. Lalu Allah katakan letakkan fi sijin. Sijin itu artinya kayak dalam bahasa Arab sijinun kan penjara. Kenapa penjara itu dinamakan sijin? Karena penjara zaman dulu selalu di bawah tanah, kayak sampai sekarang. Kayak di Arab gitu kan ya, penjara di bawah tanah, maka dinamakan sijin. Lalu yang diartikan berarti di tempat yang paling bawah. Wallahu alam di mananya dikatakan begitu di hadis. Lalu di hadis yang dijelaskan tentang dikembalikan rohnya tadi. Lalu seperti apa? Apa kalau kita lihat kemudian dia hidup lagi kan secara fisik mungkin ya tetap begitu kan. Kalau dia ini kan ya jadi alamnya sudah beda, berarti alam barzakh tadi sudah ada dinding pemisah antara dia dengan dunia. Tapi dikembalikan rohnya yang kemudian datang dua malaikat. Dua malaikat itu kalau di hadis Muslim tidak disebut siapa namanya, tapi nanti di hadis Tirmidzi dijelaskan yaitu Munkar dan Nakir dan seterusnya. Jadi kalau dia orang yang beriman bertakwa, dia jawab semua pertanyaan malaikat tadi. Tapi kalau yang mendustakan ayat Allah, kata Rasul, dia akan katakan dia nggak bisa jawab. Nah, dia dipukul oleh malaikat. Nah, itulah yang disebut adzabul qabri, siksa kubur. Memang di antara saudara kita ada juga yang nggak percaya dengan hadis-hadis itu sekalipun sahih. Alasannya karena tidak mutawatir gitu. Jadi padahal hadis yang mutawatir itu kan tidak banyak gitu. Tapi kalau ulama-ulama terutama ahli hadis ya percaya saja asal sahih, asal hadisnya sahih. Nah, kemudian kalau pertanyaan apa ada kehidupan tadi? Ya ada, tapi kehidupannya kayak begitu dan dalam barzakh. Contohnya di doa Rasul tadi. Nabi katakan Allahumma ighfir li Abi Salmah warfa' darajatahu fil mahdin wafsah lahu fi qabri, lapangkan kuburnya. Jadi dimensinya sudah lain, bukan alam syahadah, alam nyata ini. Jadi sekalipun tempat sempit, kalau Allah menghendaki tampak lapang ya lapang. Maka doa Rasul wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi, terangilah di dalam kuburnya. Berarti kan ada kehidupan. Nah, itulah kehidupan kubur. Wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi wa khlufu fi aqbi. Nah, ya begitu yang ada di dalam hadis-hadis yang saya tahu tentang alam kubur. Maka kalau di Quran ditunjukkan kepada Firaun azabnya nanti pagi dan petang. Nih, kamu nanti akan diginiin nih akan diginikan. Nah, itu satu siksaan yang luar biasa dalam kubur. Jadi sudah ditunjukkan azabnya nanti di yaumul qiyamah. Nah, wallahu alam. Kemudian kalau tentang roh tadi ada yang katakan begini, apa beda orang mati sama orang tidur? Kan rohnya sama-sama diangkat oleh Allah. Itu di Al-Quran Allah katakan, gimana itu? Allah Allahu yatawaffal anfus. Allah yang menahan setiap jiwa yang mati dan yang belum mati, yatawaffarnya menahan. Nah, kemudian banyak orang yang ulama yang tafsirkan begini begitu. Tapi Allah alam, yang jelas ayatnya benar. Jadi kebenaran ayat Quran absolut. Kalau tafsiran ya bisa benar bisa salah. Kayak contohnya Ibnul Qayyim katakan, berarti dalam genggaman Allah. Kalau sama-sama dalam genggaman Allah bisa dong ketemu yang masih hidup dengan yang mati. Kapan ketemu? Dalam tidurnya. Nah, itu tafsiran beliau dan beberapa ulama yang lain. Itu bisa benar bisa salah. Tapi kalau yang Quran katakan itu pasti benar. Nah, kemudian ada juga yang katakan apa beda mati orang tidur dan mati. Kalau mati yang dicabut adalah ruhul hayah. Roh dalam arti kehidupan diangkat oleh Allah. Tapi ruhul hayah. Kemudian orang tidur yang diangkat ruhul yaqdhah. Itu ya tafsiran-tafsiran aja. Berarti roh dalam arti kesadaran itu.
Nah, ketika tapi orang yang mati, ya sekali lagi tafsiran bisa merasakan sakit. Oh bisa, maka Rasul katakan jangan kita nggak boleh kasar sama mayit kan. Kasruhu maitan ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulangnya atau organ tubuhnya dalam keadaan mati sama dengan ketika masih hidup. Apanya yang sama? Kalau dalam bahasa Arab kan ada wajhus syabah. Ini serupa dengan ini. Apanya yang sama? Ini namanya wajhus syabah. Nah itu macam-macam, ada yang keartikan kayak tadi itu. Berarti sakit juga. Ya Allah alam namanya tafsiran. Yang satu lagi enggak. Dosanya yang sama. Allah alam lah. Jadi yang saya tahu cuma begitu-begitu aja dalil yang ada di Quran dan hadis. Maka ya Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Insyaallah begitu Pak Haji. Baik. Silakan. Silakan Mas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul ketika Nabi Sakaratul Maut itu minta diperberat kalau Ustaz, dia berdoa supaya diperberat supaya umat-umatnya itu pada waktu Sakaratul Maut itu diringankan. Kalau yang itu saya belum tahu hadisnya. Cuma yang di hadis sahih begini. Waktu Rasul Sakaratul Maut, lalu Fatimah radhiyallahu anha itu katakan begini, wa kurba abatah. Duhai susahnya bapakku. Dia itu kayak meratap tapi dalam batas halal. Cuma begitu aja, ya Allah bapakku sakitnya ya. Wa kurba abata. Rasul masih memberikan nasihat. La kurba li abika ba'dal yaum. Setelah hari ini bapakmu tidak menderita lagi. Tuh kan? Nasihat, masih nasihati Rasul. Maksudnya Rasul mau meninggal tuh. Enggak ada lagi la kurba li abika ba'dal yaum. Kemudian Rasul wafat. Ketika wafat, Fatimah katakan bahwa gimana itu Nabi katakan bahwa ajaba rabban da'ah ila Jibril nan'ah. Wahai ayahanda, ya abatah, wahai anda, dia telah memenuhi panggilan Tuhan yang memanggilnya. Kepada Jibril kami sampaikan berita duka ini. Jannatul Firdausi ma'wa, tempat tinggalnya adalah surga Firdaus. Nah itu yang dikatakan Fatimah begitu aja, yang ada di Sahih Muslim. Kalau yang betul-betul saya belum pernah baca itu. Ya. Itu dalam suatu riwayat dikatakan Muhammad mengatakan kalau Sakaratul Maut itu seperti 300 tusukan pedang. Apakah Nabi Muhammad tidak berdoa pada Allah supaya rasa Sakaratul Maut itu supaya dihilangkan dari umat? Semua juga berdoa begitu. Cuma makanya tadi saya nggak berani katakan karena hadis-hadis yang sering orang ceritakan tadi sahih atau tidak gitu. Ya, seperti yang ente katakan tadi gitu. Ya kalau Rasul itu dikasih penderitaan yang lebih, memang begitu. Waktu masih hidup saja begitu. Ada sahabat datang, Nabi flu-nya berat. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Engkau flu, demam parah, ajal, benar kata Rasul. Dzalika, itulah sebabnya bahwa engkau mendapatkan pahala 2 kali ajal, ya benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya sakit flu seperti 2 orang di antara kamu. Jadi Rasul flu-nya lebih berat, tapi pahalanya lebih banyak, 2 kali lipat. Kita nggak kuat kalau ngalami kayak Rasulullah SAW. Insyaallah begitulah. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.